be witnessing the launch of the new Fortuner. On my countdown, in 3, 2, 1. Ya Sobat Kabarto, sekarang di samping gua udah ada new Toyota Fortuner 4x4. Ingat, ini bukan yang 4x2 tapi 4x4 dengan packaging GR Parts. Yang mana untuk tampilan terbaru ini punya beberapa ubahan dari segi eksterior maupun interior. Siapa yang penasaran? Stay tune terus di video kita. Nah, kita masuk dari area front fascia atau dari area depannya nih Sob. Kalau misalnya kita lihat dari area depannya, tampilan baru dari grill depan dan juga ini ada yang menarik nih. Untuk yang versi 4x4 GR Sportnya ini ada pembaruan di area headlampnya. Kita bisa lihat di RL-nya dan juga di lampu sennya ini udah tipe sekuensial. Dan sekuensial ini cukup menarik karena menambah kesan elegan, yang mana sekuensial ini tampilannya nggak cuma kedip, tapi seperti air mengalir nih. Jadi cukup cakep banget. Dan juga kalau sedikit ke atas, ini kita bisa lihat headlampnya punya desain terbaru yang di RL-nya itu sedikit menyirip ala-ala daun, tapi total ada 3 sampai 4 part kotak yang ada di area headlampnya. Nah, sekarang kita geser ke sektor kaki-kakinya nih Sob. Untuk sektor kaki-kaki banyak hal yang cukup menarik karena di sini terdapat 3 poin pembaruan. Yang pertama, untuk tipe GR Parts yang 4x4 ini punya desain pelek paling baru dan juga paling beda. Dan untuk yang kedua adalah kita bisa lihat nih, kalipernya punya tampilan yang menonjol karena warnanya beda sendiri. Lagi juga ada juga kita bisa lihat untuk suspensinya pakai desain ataupun model new monotube nih, yang mana untuk 4x4 ini emang cocok banget dikombinasikan dengan suspensi new monotube yang pastinya beda juga untuk yang 4x2 dan juga yang tipe VRZ karena ini adalah tipe 4x4. Nah, kalau tadi kita udah bahas samping depannya, yang mana untuk area ataupun sektor kaki-kakinya ini punya pelek baru dan juga suspensi baru new monotube. Sekarang kita lihat kalau desain sampingnya nih masih mengandalkan wheelbase yang sama dari generasi sebelumnya. Dan new Toyota Fortuner ini pasti dilengkapi dengan detail-detail yang cukup menarik sebagai sebuah SUV yang gagah dari Toyota. Footstep udah jelas karena ground clearance-nya tergolong tinggi, jadi kalau misalnya kita mau masuk, dan ini bisa difungsikan dengan cukup baik. Dan permainan warna two-tone ini cukup menarik ya Sobat Kabarto, karena untuk desain untuk yang versi 4x4 dengan rim GR Parts ini cukup menarik juga dimainkan dengan warna two-tone. Dan kita bisa lihat di sini terdapat detail Tetra Drive. Dan kalau misalnya kita geser ke belakang nih, ini juga cukup banyak yang menarik Sob. Yang pertama kita absen dulu dari atas. Kita bisa lihat di sini ada juga third brake lamp. Terus habis itu kita bisa lihat lagi nih, yang di atas ini ada cukup yang menarik nih dari Fortuner, yang mana sudah disematkan spoiler di area atap. Dan detail-detail menarik lainnya yang terbaru adalah bumper belakangnya nih Sobat Kabarto, bisa lihat desainnya terbaru dan juga beda dari tipe-tipe lainnya. Dan menariknya, untuk tulisan emblem Fortuner sendiri dibuat senada dengan warna bodi di area belakangnya ini. Jadi emang kesannya kayak seamless atau nggak terlihat, tapi tampilannya cukup elegan. Dan gue sempat bilang juga bahwasannya di video sebelumnya ataupun di awal video bahwasannya untuk yang 4x2 di sini tidak ada emblem dari GR Sportnya. Sedangkan untuk yang versi 4x4-nya ini ada tulisan ataupun ada emblem GR Sportnya. Kenapa? Yes, karena Toyota menghadirkan emblem GR Sport khusus untuk mobil-mobil yang memiliki upgrade di bagian performanya. Jadi untuk Toyota Fortuner ini punya perubahan dari sektor performa ataupun mesinnya juga nih Sob. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, kita pengen coba lihat area bagasinya. Terkenal luas, kita pengen tahu nih bagasinya kira-kira ada hal yang menarik atau enggak. Nah, ini dia area bagasinya nih Sob. Untuk area bagasi sendiri ternyata
desainnya emang cukup menarik nih. Sistem pelipatan jok atau konfigurasi joknya menyamping ini juga cukup membuat area bagasinya ini nampak praktis dan juga fungsional. Karena kalau misalnya mau digunain, kita tinggal tarik aja tuasnya, maka bisa difungsikan dengan mudah. Tapi kalau misalnya kita mau bikin area ini jadi lebih clear, nah kita tinggal sematkan lagi tuasnya, dan juga sudah ditambahkan dengan jaring tambahan, dan pastinya di area bagasi terdapat karpet untuk supaya kalau mau naruh barang tuh nggak terlalu repot ya sob. Dan untuk area bagasi nggak terlalu banyak perubahan, masih tetap luas dan terkenal bisa muat banyak barang. Sekarang kita masuk area kabin, let's go. Nah, kita mampir ke area belakang nih sob. Nah, area belakang ini cukup banyak yang bisa diekspos ya dari New Toyota Fortuner 4x4 GR Sport. Yang mana untuk dari ubahan belakangnya sendiri yang paling menonjol adalah rear monitor infotainmentnya yang sekarang berukuran 11,6 inci, lebih besar daripada generasi sebelumnya, dan juga sudah disematkan fitur yang mana terdapat fitur Wi-Fi di dalam mobil sob. Karena Fortuner sendiri saat launching ini sudah berkolaborasi atau bekerja sama dengan Telkomsel untuk menghadirkan Wi-Fi yang bisa diakses dari dalam mobil. Nah, sekarang kita akan bahas untuk joknya sob. Untuk joknya sendiri berbeda dari yang tipe VRZ 4x2 dengan penyematan GR Parts ya. Ingat, GR Parts bukan GR Performance. Yang mana kalau yang versi 4x4 ini dengan GR Performance ini joknya dibuat dua model nih, atau bahannya dua bercampur menjadi satu. Yang pertama di sini ada bahan suede dengan ventilasi tambahan, dan juga di sini ada bahan kulitnya juga. Yang pastinya perpaduan ini dilengkapi juga dengan stitching merah khas dari sebuah mobil yang pastinya menyematkan unsur performance di mobil yang baru aja di launching ini. Nah, nggak usah lama-lama. Kalau tadi kita udah bahas area penumpang, sekarang kita akan nyobain gimana rasanya jadi pengemudi ataupun di area depan dari Toyota Fortuner GR Sport 4x4. Ayo kita ke depan. Nah, ini dia untuk area kabin depannya. DNA dari sebuah SUV gagah nan elegan masih hadir di New Toyota Fortuner versi GR Sport 4x4 nih Sobat Kabarto, yang mana kalau misalnya kita bisa lihat di area depan. Oh iya, ngomong-ngomong, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur Team Touch dan juga Toyota Safety Sense, sehingga terdapat penyematan hal baru nih di area lingkar kemudinya, yang mana di sini terdapat tombol, lebih tepatnya di bawah dari pedal shift sisi kanan. Tujuannya adalah untuk setup dari adaptive cruise control di mobil ini sob, dan juga layar MID-nya sekarang tampilannya lebih baru karena sudah banyak fitur yang disematkan juga. Dan kita main ke area monitor infotainmentnya. Monitor infotainment ini setupnya cukup gagah karena mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur 4x4. Nah, kita bisa lihat nih, di sini juga ada tuas yang modelnya kayak knob kompor. Dia itu ada H2, ada H4, dan juga ada L4. Dan proses untuk dari perpindahan H4 ke L4 ini selain diputar juga harus ditekan juga nih, jadi agak sedikit beda. Di sampingnya juga kita bisa lihat juga di sini terdapat fitur supaya sistem pengereman saat turunan itu bisa bekerja lebih maksimal, atau deceleration control. Dan juga AC-nya sudah disematkan fitur ion, jadi pastinya AC-nya ataupun udara di dalam kabin jadi lebih bersih. Nah, sekarang kita main lagi ke area konsol tengahnya. Terdapat 3 mode berkendara yang disematkan tombolnya di area konsol tengah. Dan sekarang kita bisa lihat di sini terdapat ada mode Eco, Normal, dan Sport. Kalau geser lagi ke belakang, kita bisa lihat di sini terdapat juga fitur traction control yang bisa diaktifkan atau dinonaktifkan dari area samping pengemudi, dan juga terdapat fitur yang bertujuan untuk mengatur dari axle ataupun penggerak roda di mobil Fortuner 4x4 satu ini. Nah, untuk fitur kenyamanan lainnya kita bisa lihat joknya ini pengaturannya juga sudah full electrical untuk pengemudi dan juga penumpang depan nih sob, yang pastinya bisa membuat berbagai macam orang yang punya postur tubuh maupun tinggi atau pendek bisa naik Fortuner dengan visibilitas yang cukup baik. Ruang-ruang penyimpanan sebagai sebuah SUV nggak lengkap rasanya kalau kita nggak bahas ruang-ruang penyimpanan, mulai dari glove box. Di sini ada 2 cup holder di depan, wireless charging yang agak ngumpet khas dari Toyota, dan juga di area konsol tengahnya ini cukup banyak. Nah, di sini ada yang unik nih sob. Glove boxnya itu penyematannya ada 2, atas dan bawah. Jadi
Kalau kalian taunya biasa ada di bawah doang, nah Fortuner juga punya yang di sisi atas nih sob. Sekilas hanya kayak bahan soft touch biasa, tapi ternyata kalau diklik tulisan Fortunernya masih ada ruang penyimpanan yang cukup luas. Oke Sobat Kaborto, sekarang kita udah di sesi kedua yang mana kita akan cobain new Toyota Fortuner yang versi 4x4-nya. Dan sekarang gue mau ngajak Kipli nih, temen gue bakal nyobain yang versi 4x4 ya Pli. Jadi ntar kita, atau khususnya lu bakal nyobain yang 4x4-nya nih. Jadi apa aja nih yang kira-kira bakal lu analisa dari si versi 4x4-nya? Yang jelas karena ini mobil kita bakal main di medan off-road yang light to medium ya kalau di dalam sini tuh, jadi bakal gue explore lebih ke handling sama suspensi. Kalau tenaganya karena dia mirip dengan mesin yang lamanya, kayaknya bakalan mumpuni ya. Kayak kita udah tahu kan karena kita udah pernah ngetes dulu kan. Nah tapi kita bakal explore suspensi barunya nih yang monotup ya kan. Nanti kita lihat aja gimana tuh ntar. Nah itu dia sob, kita bakal test drive sebentar lagi. Pokoknya stay tune aja. Nah, ini dia momen yang menarik. Kita bakal coba new Toyota Fortuner tipe 2.8 GR Sport 4x4 yang udah kami jajal sebanyak 3 putaran di track off-road Pagedangan City, BSD. Rintangan kita lewati secara lancar dan fitur differential lock yang bisa diaktifkan saat kendaraan diam dan mode 4L yang bisa diputar lewat knop bagian tengah dashboard utama. Untuk memindahkan mode 2W ke 4x4H bisa dilakukan hingga kecepatan maksimum 60 km per jam. Cukup disayangkan, kita nggak bisa coba langsung, tapi lumayan banget lah kita bisa ngerasain experience di dalam kabin disetirin didampingin instruktur terlatih yang bisa mengeber mobil di trek tersebut. Bicara menu andalan, kita mau bahas suspensi monotup dari new Toyota Fortuner GR Sport 4x4. Menu andalan ini bekerja dengan baik pada trek high speed saat digeber di medan gravel pada kecepatan 80 km per jam. Suspensi monotup yang jadi andalan new Toyota Fortuner melibas trek tanpa kendala berarti dengan nyaman dan tidak membuat penumpang terasa terguncang hebat. Suspensi monotup sendiri menggantikan tipe twin tube yang lawas. Teknisnya, volume air yang lebih banyak dipusatkan pada kinerja satu suspensi aja, sehingga membuat redaman guncangan makin baik dan membuat penumpang terasa lebih nyaman. Jadi, bukan sekedar gimmick sob. Ya Sobat Kaborto, kita barusan udah nyobain ya Bang ya. Posisi kita habis nyobain yang new Fortuner 4x4, gimana nih impresi lo? Gokil sih ya. Ini yang mau gue highlight banget tuh sebenarnya suspensi si monotupnya ya. Karena kalau misalkan orang pakai ini Toyota, kalau gue bilang bukan gimmick doang ya. Karena biasanya kalau twin tube itu kita bakalan kalau misalkan di track-track high speed terus makadam segala macem tuh ada jalan bumpy, itu berasa banget, udah pasti pala kita kejedot deh. Dan ini tadi kita lari 80, nggak lebih dari 80 lah, 80 maksimal di track high speed, itu nyaman banget sih, sumpah. Ini karena suspensi barunya ya kan, monotup tuh dia konstruksi baru gitu, jadi bukan sekedar gimmick aja sih. Tadi 80 itu kita masih ngerasa nyaman banget di dalam, padahal kita lari udah kencang banget di tanah ya kan. Itu sih yang mau gue highlight. Nah, itu kalau yang Kipli highlight. Nah, kalau yang gua highlight sebenarnya yang paling seru tadi bener yang lu bilang Bang, pas bagian speednya itu suspensinya berasa banget. Walaupun gue di belakang sama kameramen, jatuhnya kita lebih ke diajak wahana sih ya ini. Jadi kita nggak sempat nyetir, tapi kita tetap ngerasain experience-nya juga. Suspensinya tuh masih nyaman banget lah pasti, dan emang bener-bener fungsi banget ya 4x4 juga sesuai dengan medannya. Nah, gimana nih Sobat Kaborto, ada yang penasaran nggak nyobain new Fortuner 4x4? Kalau yang penasaran review lengkapnya, klik like, comment, subscribe, dan juga ramein kolom komentar. Kita berdua pamit, bye-bye.